Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hitler Lolo Tudang. Saya dari kelas TPC NIM 2101043. Kali ini saya akan membahas tentang praktikum saya yang berjudul kapasitansi di elektrik. Yang pertama, abstrak. Menurut penggolongannya, ada tiga bahan jenis di alam, yaitu logam, kristal, polimer. Dari masing-masing bahan tersebut kita dapat mencari sifat dan karakteristiknya. Ada dua jenis acuan yang bisa dijadikan alat untuk mengkarakteristikan bahan, yaitu sifat-sifat listriknya dan sifat magnetistiknya. Masing-masing memiliki ciri-ciri yang berbeda satu sama lain. Sifat magnet suatu benda dapat kita klarifikasikan berdasarkan magnetistiknya, apakah termasuk diamagnetik, ferromagnetik, dan ferimagnetik. Sedangkan sifat listrik dari suatu bahan dapat kita lihat dari elektrostatisnya, apakah termasuk konduktor, semikonduktor, atau isolator. Praktikum kapasitansi di elektrik bertujuan untuk memahami prinsip kerja kapasitor dan dua plat sejajar, memahami hubungan antara parameter dan plat sejajar, serta besarnya kapasitansinya. Pokok pembahasan kali ini ada 5 poin. Yang pertama, bab 1 itu pendahuluan, yang kedua dasar teori, yang ketiga metodologi, yang keempat pembahasan, dan yang terakhir yang kelima, bab 5, kesimpulan dan saran. Bab 1, pendahuluan. Apa saja sih yang menjadi pokok pembahasan di dalamnya? Latar belakang konstanta elektrik adalah perbandingan nilai kapasitansi kapasitor pada bahan dielektrik dengan nilai kapasitansi di ruang hampa. Konstanta dielektrik atau permitivitas listrik relatif juga diartikan sebagai konstanta yang melambangkan rapatnya flux elektrostatik dalam suatu bahan bila diberi potensial listrik. Konstanta ini merupakan perbandingan energi listrik yang tersimpan pada bahan tersebut jika diberi sebuah potensial relatif terhadap ruang hampa. Sifat dielektrik merupakan sifat yang menggambarkan tingkat kemampuan suatu bahan untuk menyimpan muatan listrik pada beda potensial yang tinggi. Secara praktis, sifat dielektrik yang sering dikaitkan dengan kelistrikan bahan isolator yang ditempatkan di antara kedua keping kapasitor bahan dielektrik. Juga dapat diartikan suatu bahan yang memiliki daya hantar arus yang sangat kecil atau bahkan hampir tidak ada. Bahan dielektrik ini dapat berwujud padat, cair, dan gas. Ketika bahan ini berada di dalam medan listrik, muatan listrik yang terkandung di dalamnya tidak mengalami pergerakan sehingga tidak akan timbul arus seperti bahan konduktor ataupun semikonduktor, tapi hanya sedikit bergeser dari posisi setimbangnya yang mengakibatkan terciptanya pemutupan di elektrik. Tujuan dari praktikum kali ini yang pertama yaitu memahami prinsip kerja kapasitor dua plat sejajar, memahami hubungan antara parameter dua plat sejajar dan besarnya kapasitansi. Yang ketiga, mengamati pengaruh bahan dielektrik terhadap besarnya kapasitansi. Permasalahannya ada 3. Yang pertama, memahami prinsip kerja kapasitor dua plat sejajar. Yang ketiga, bagaimana hubungan antara parameter dua plat sejajar dan besarnya kapasitansi. Yang ketiga, bagaimana pengaruh bahan dielektrik terhadap besarnya kapasitansi. Bab 2, dasar teori. Kira-kira apa yang menjadi dasar teori pada kapasitansi dielektrik? Kapasitansi dielektrik adalah jumlah elektron yang dapat disimpan di bawah tekanan yang diberikan energi oleh listrik atau tegangan. Voltase. Sifat kapasitansi dalam elektronika ditunjukkan oleh kapasitor. Kapasitor adalah sebuah komponen elektronik pasif yang menyimpan energi dalam bentuk medan elektrostatik atau listrik statis. Oleh karena itu, kapasitor digunakan untuk menyimpan muatan listrik. Pada dasarnya, sebuah kapasitor terdiri atas dua plat konduktor yang dipisahkan oleh ruang yang berisi bahan isolator. Lapisan isolator tersebut disebut sebagai bahan dielektrik pada kapasitor. Kapasitansi sejajar antara dua keping sejajar dinyatakan ke dalam persamaan V sama dengan Q
Q per C dikali V adalah beda potensial listrik antara kedua permukaan plat, dan Q adalah nilai besaran yang menyatakan jumlah muatan yang melewati kedua plat tersebut. Kapasitansi didefinisikan sebagai kemampuan dari suatu kapasitor untuk dapat menampung muatan elektron. Coulombs pada abad 18 menghitung bahwa satu coulomb sama dengan 6,25 dikali 1018 elektron. Kemudian Michael Faraday membuat postulat bahwa sebuah kapasitor akan memiliki kapasitansi sebesar 1 farad jika dengan tegangan 1 volt dapat memuat muatan elektron sebanyak 1 coulomb. Dengan rumus dapat ditulis Q sama dengan CV. Q sama dengan besaran muatan, C sama dengan coulomb, kapasitansi listrik besarannya farad, dan tegangan besarannya volt. Rumus kapasitor plat sejajar di antara keping berisi C sama dengan E0 A dibagi D. Rumus jika di antara keping diisi oleh medium dielektrik seperti keramik, porselen, dan milik yang memiliki koefisien dielektrum, rumusnya C sama dengan E0 K A per D. Keterangan C itu kapasitansi listrik, satuannya farad, yang A itu luas penampang masing-masing keping, rumusnya meter persegi, dan yang D jarak antar keping, satuannya B M. Flowchart. Dan kita masuk ke bab 3 flowchart, yaitu langkah-langkahnya. Yang pertama, buka file simulasi yang telah diunduh dari pad. Buatlah rangkaian seperti pada digambar. Atur beberapa nilai variabel simulasi seperti nilai tegangan input pada rangkaian dengan cara menaikkan pin voltase pada baterai. Yang B, jarak antar plat. Yang C, luas penampang plat. Dan yang keempat, perhatikan nilai alat ukur kapasitansi, kemudian catat hasilnya pada tabel simulasi. Ini adalah flowchart yang akan kita gunakan dalam praktikum kali ini. Yang pertama yaitu start, yang kedua atur rangkaian simulasi, yang ketiga atur nilai tegangan input, menaikkan pin voltase pada baterai, atur jarak antar plat, atur luas penampang, perhatikan nilai ukur kapasitansi muatan listrik, muatan energi, hitung nilai kapasitansi muatan dan energi, catat pada hasil praktikum. Setelah kita membuka pad simulation, kemudian kita akan mengukur luas antar plat dan luas plat. Yang pertama, kita akan menaikkan pin voltase pada baterai senilai 1,5 volt. Dan kita akan mengatur jarak antar plat dan luas plat. Jarak antar platnya di sini senilai 6,1 mm dan luas platnya yaitu 150,1. Dan kapasitansinya dapat kita lihat senilai 2,13 dikali 10-13 farad. Dan data yang kedua kita dapat lihat di sini, kita mendapatkan nilai 173,6 mm kuadrat dan kapasitansinya sebesar 2,53 kali 10-13 farad. Dan data ketiga yaitu 198,9 mm kuadrat dan kapasitansinya 2,90 kali 10-13 farad. Begitu seterusnya dengan penambahan nilai 25 sampai pada angka 400. Dalam kita melakukan pengambilan data, kita harus memperhatikan kapasitansi dan luas platnya, karena ini akan mempengaruhi nilai suatu jarak antar plat dan luas plat. Dan di sini kita masuk nilai dielektrik, dan kita menggunakan teflon sebesar 2,1. Setelah itu kita naikkan jarak antar platnya. Jarak antar platnya di sini 6,1 mm dan K teflonnya itu 2,1 dan luas platnya sama dengan yang pertama 150,1 mm.
Dan di sini kita menaikkan pin voltase pada baterai senilai 101,5 volt. Dan setelah itu kita akan melakukan pengukuran kepada dieelektrik ini. Data yang pertama yang saya dapat yaitu 150,1 mm kuadrat. Setelah kita pengambilan data, kita akan membuat grafik, dan ini adalah grafik pertama yang saya dapat dari hasil pengambilan data. Dari pembuatan grafik ini atau pengambilan data ini, yang pertama yaitu pada grafik hubungan A dan C dapat diketahui bahwa semakin besar A maka semakin besar juga C. Dari gerak diketahui bahwa A berbanding lurus dengan C. Dan yang kedua, semakin besar D maka semakin kecil C, maka dapat diketahui bahwa D berbanding lurus dengan C. Bab 5 yaitu yang terakhir, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, prinsip kerja kapasitansi suatu kapasitor yaitu kapasitansi bekerja pada kapasitor dengan menyimpan muatan listrik sehingga menghasilkan beda potensial atau tegangan pada permukaan kapasitor. Diketahui hubungan kapasitansi C dengan jarak antar plat D adalah bahwa jika gerak diperkecil maka nilai kapasitansi bertambah atau semakin besar, sedangkan apabila jarak diperbesar kapasitansi berkurang. Dapat disimpulkan bahwa kapasitansi kapasitor berbanding terbalik dengan jarak antar kedua plat konduktor. Diketahui hubungan kapasitansi dengan luas permukaan plat A adalah jika luas permukaan plat diperbesar maka nilai kapasitansi semakin besar, sedangkan apabila luas permukaan diperkecil kapasitansi berkurang, sehingga dapat disimpulkan kapasitansi sebanding dengan luas permukaan. Nilai kapasitansi error N0 data yang didapatkan adalah sebesar 100%. Saran: yang pertama, memanfaatkan waktu sebaik mungkin agar praktikum ini dapat dilakukan dan laporan yang dibuat dapat mendapatkan hasil yang baik. Dan yang terakhir, penulis mengharapkan kritik dan saran dalam penulisan laporan agar dapat lebih baik di kemudian hari. Sekian dan terima kasih.